البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaihi. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-120, bagian bawah itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, dinukilkan di sini kalamnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih seputar puasa Ramadan. Inna siyama Ramadan ahadu arkanil Islam wa mabanihi al-'idham. Sesungguhnya puasa Ramadan merupakan salah satu rukun-rukun Islam dan juga pondasi-pondasi agama Islam yang sangat agung. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Syahidnya di sini kutiba maknanya adalah furidha. Kutiba maknanya adalah apa? Furidha, yaitu diwajibkan. Ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau lagi safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh menggantikan di hari-hari yang lain. Maksudnya ketika puasa Ramadan tersebut kita lagi safar atau sakit, itu boleh enggak puasa, cuman nanti menggantikan di hari-hari yang lain. Sampai kapan batasan waktunya? Ya tentunya sampai bulan Sya'ban pun enggak masalah. Yang penting jangan lupa membayar hutangnya. Nah, seperti itu. Jangan sampai lupa membayar hutangnya. Namun lebih baiknya kalau segera ditunaikan, segera dibayar, karena biasanya kalau hutang puasa itu ditunda-tunda untuk membayarnya terlupakan. Sehingga nanti menumpuk-numpuk, bertumpuk-tumpuk, akhirnya apa? Tidak bisa barakallahu fikum bayar atau yang semisalnya. Kita lihat berikutnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa, boleh dia tidak berpuasa, tapi ini penting ini ya. Dulu awal mulanya puasa Ramadan itu belum wajib, dikasih pilihan. Yang puasa silakan tafadhal, yang enggak puasa pun tafadhal, tapi bayar apa? Fidyah. Memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Paham belum? Ini sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Dulu pilihan. Dikasih takhyir, itu pilihan. Mau puasa silakan tafadhal, itu yang baik, yang bagus. Kalaupun enggak puasa tidak masalah, boleh tapi bayar apa? Fidyah, memberi makan satu orang miskin. Nah, kita lihat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa, boleh dia tidak berpuasa dan membayar fidyah satu orang miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Maka barang siapa yang mau bertatawwu', berpuasa untuk dirinya, maka itu adalah kebaikan untuk dirinya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun jika kalian berpuasa, itu adalah lebih baik untuk kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Ini awal permulaan ya, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Dulunya dikasih takhyir namanya, takhyir pilihan. Yang berpuasa silakan tafadhal,
yang tidak berpuasa boleh-boleh saja namun membayar fidyah. Nah, itu maksudnya. Kita lihat, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya apa? Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Qur'an, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Terjadi pada 10 malam terakhir. Itu pun yang rajih pada malam-malam yang ganjil, bukan 17 Ramadan. Ada pun yang mengatakan 17 Ramadan ada hari turunnya Al-Qur'an, kurang tepat. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat. Yang mana Al-Qur'an tersebut sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut, dan juga Al-Furqan, pembeda bainal haqqi wal batil, pembeda antara al-haq dan al-batil. Nah, barulah datang ayat yang menghapus. Awal mula dulu boleh, yang puasa silakan tafadhal, bagus, yang tidak puasa boleh tapi bayar apa? Fidyah. Nah, barulah datang ayat yang sekarang akan kita baca ini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini ayat ini menghapuskan hukum yang telah berlalu. Artinya apa? Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tanggal 1 Ramadan falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Lamnya lamul amr, perintah untuk berpuasa. Paham ya? Berarti hukum yang sebelumnya yang pembolehan tadi itu, takhyir pilihan, dihapus. Dengan apa? Diwajibkannya puasa Ramadan. Mahum ya? Nanti akan disebutkan nanti. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang sakit atau lagi safar, maka boleh menggantikan di hari-hari yang lain. Kalau lagi sakit atau safar, boleh enggak puasa, tapi ingat menggantikan di hari-hari yang lain. Na'am barakallahu fikum. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, masyaallah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian kesusahan. Bayangkan, ketika safar boleh enggak puasa, ketika sakit boleh enggak berpuasa. Kenapa? Karena di dalamnya ada masyaqqah, sesuatu yang berat kan. Orang safar kan capek, letih. Orang sakit kan juga capek, kemudian lemah badannya, sehingga boleh di saat itu tidak berpuasa namun menggantikan di hari-hari yang lain. Naam. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian menyempurnakan jumlahnya. Nah, barakallahu fikum. Dan hendaknya kalian bertakbir untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mau 3 kali di awal tidak masalah, 2 kali pun boleh. Lafaz-lafaz takbir yang sudah ma'rufah, yang sudah antum hafal semuanya. Naam. Ala ma hadakum, terhadap apa yang Allah Taala berikan hidayah kepada kalian, wa la'allakum tashkurun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang bersyukur. Syahidnya di sini barakallahu fikum, ikhwani fi din azza wa jazakumullah, yaitu tentang marhalah tahapan diwajibkannya puasa Ramadan melalui 2 tahapan. Tahapan pertama awal mulanya dulu bagaimana? Takhyir, pilihan. Yang berpuasa tafadhal silakan, bagus. Yang tidak puasa boleh-boleh saja namun bayar apa? Fidyah, membayar fidyah. Kemudian datanglah ayat yang berikutnya, marhalah diwajibkannya apa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tanggal 1 Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Kita lihat berikutnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Artinya, agama Islam ini dibangun di atas 5 pondasi, 5 pondasi pokok. Apa itu? Pertama syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang kelima, berhaji bagi orang-orang yang mampu. Itu namanya rukun Islam, pondasi agama Islam ini. Kalau yang namanya pondasi kok satu aja enggak dilaksanakan, roboh, enggak kuat pondasinya. Nah, barakallahu fi, bangunan yang di atasnya akan roboh karena pondasi mau tidak mau ya disempurnakan. Kita lihat di sini, muttafaqun alaihi wa li muslimin, di dalam riwayat Muslim, wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Sama. Nah, barakallahu fikum, berhaji ke Baitul Haram
dan juga puasa Ramadan hanya dibalik saja. Wa ajma'al muslimuna 'ala fardhati shaumi Ramadan ijma'an qat'iyyan ma'luman bid-darurah min dinil Islam. Masyaallah. Dan sungguh kaum muslimin, mereka semuanya sepakat ijma' wajibnya puasa Ramadan, ijma' yang pasti yang sudah diketahui secara darurat termasuk bagian dari agama Islam. Jadi kalau ada orang ngaku agama Islam kok enggak puasa Ramadan, dipertanyakan, serius atau tidak dia beragama itu? Agamanya bagaimana? Agamanya Islam atau bukan? Paham ya? Allah musta'an. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi termasuk apa tadi? Termasuk perkara yang ad-darurah min dinil Islam, termasuk perkara yang darurat, yang pasti, akurat, termasuk bagian dari agama Islam. Allah musta'an. Faman ankara wujubahu faqad kafar. Ini hati-hati. Maka barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, sungguh dia telah kafir. Puasa Ramadan itu enggak wajib. Puasa Ramadan itu boleh-boleh saja katanya. Yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran. Na'am, Allahul musta'an. Kita lihat. Fayustatabu, maka orang tersebut dimintai untuk bertobat. Mau tobat atau tidak? Kalau tidak mau tobat, kita lihat. Fa in taba wa aqarra biwujubihi wa illa qutil kafiran murtaddan 'anil Islam. Allahul musta'an. Ngeri. Orang yang mengatakan puasa Ramadan itu enggak wajib, mengingkari wajibnya puasa Ramadan, orang tersebut telah terjatuh dalam kekufuran. Diminta untuk bertaubat. Kalau taubat dan mengakui wajibnya, tamam, bagus. Tapi kalau enggak mau taubat, kutila, dibunuh. Kafiran murtaddan, dibunuh dalam keadaan dia kafir, murtad, keluar dari agama Islam, wal iyad billah. Ayo. Kemudian bagaimana? La yughsal wa la yukaf wa la yukfan wa la yusalla alaihi wa la yuta'ala birrahmah. Ngeri. Orang kafir. Padahal mungkin KTP-nya Islam. Ini hati-hati ini. Orang yang meninggal dalam keadaan seperti itu, la yughsal, enggak dimandikan. Wa la yukafan, enggak dikafani. Wa la yusalla alaihi, enggak disalatkan. Wala yut'alahu birrahmah, enggak didoakan dengan rahmat. Ngeri. Nah, yang meninggal dalam keadaan apa tadi? Mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Allahul musta'an. Wa yudfan, tapi kalau masalah dikubur. Kenapa? Wa yudfan li alla yu'dhi an-nas bi raihatihi wa yata'adza ahluhu bi musyahadatihi. Wa yata'adza ahluhu bi musyahadatihi. Artinya apa? Kalau dikubur tetap dikubur. Kenapa? Agar tidak mengganggu manusia dengan baunya dan juga tidak mengganggu keluarganya untuk menyaksikan orang tadi itu. Paham ya? Nah, karena kalau menyaksikan salah satu keluarganya enggak dikubur kan juga merasa terganggu. Paham maksudnya ya? Dikuburnya iya, tapi dimandikan tidak, disolatkan enggak, dikafani enggak, didoakan rahmat juga tidak. Ini bagi siapa? Orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Ngeri. Allahul musta'an. Berarti menunjukkan sungguh telah terjatuh dalam kekufuran. Na'am, barakallahu fiikum. Kita lihat kapan diwajibkannya puasa Ramadan. Furido siyamu Ramadan fi sanah as-saniyah. Diwajibkannya puasa Ramadan yaitu pada tahun 6 kedua. Pada tahun kedua diwajibkannya puasa Ramadan pada tahun berapa? 2 Hijriah. Nah, pada tahun 2 Hijriah. Furida siyamur Ramadan fi sanah tsaniyah minal hijrah. Diwajibkan puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Fa shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin. Beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 tahun, berarti 9 kali. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diwajibkan puasa Ramadan pada tahun berapa tadi? 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi apa kata beliau. Dan Rasulullah SAW berpuasa Ramadan 9 kali. Nah, ini faedah dicatat ini ya. Nah, barakallahu fiikum. Ini puasa Ramadan diwajibkan pada tahun berapa? 2 Hijriah. Rasulullah SAW berpuasa Ramadan berapa kali tadi? Muhammad? 9 kali. Ewanam. Wa kana fardhus shiyam ala marhalatain. Dahulunya diwajibkannya puasa tersebut melalui 2 tahapan. Ini yang sebutan tadi, 2 tahapan. Karena awal mulanya enggak wajib. Al-marhalah ula, tahapan pertama, at-takhyiru baina as-siyam wal it'am ma'a tafdhil as-siyam alaih. Nah, jadi awal mulanya dulu, tahapan pertama itu apa? Dikasih pilihan antara puasa atau memberi makan orang miskin. Tapi yang afdalnya puasa, itu awal mulanya.
Yang mau puasa silakan afdal, yang tidak puasa boleh tapi bayar apa? Fidyah, memberi makan orang miskin. Itu tahapan pertama. Al-marhalah ats-tsaniyah, tahapan yang kedua, ta'yinus shiyam biduni taghyir. Dipastikannya, ditentukannya wajibnya puasa tanpa pilihan, harus puasa bagi yang mampu. Paham ya? Itu pun masih ada apa? Ada keringanan-keringanan, kalau safar, kalau sakit, boleh enggak puasa, tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Ini yang kedua. Ta'yinus shiyam, dipastikannya, diwajibkannya puasa biduni taghyir, tanpa diberi pilihan. Fa an Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu qala, dari hadisnya Salamah bin Aqwa' radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, lamma nazalat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, tatkala turun firman Allah taala, dan bagi orang-orang yang mereka mampu berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa kemudian membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Kana man arada an yuftir yaftadi, yakni fa'al. Dulunya orang yang dia ingin berbuka, silakan berbuka tapi bayar fidyah. Ini dulunya ya. Hatta nazalatil ayat allati ba'daha fa nasakhatha, hingga turunlah ayat yang setelahnya, maka ayat tersebut yang turun setelahnya menghapuskannya. Namanya apa ini? An-nasikh wal mansukh. Kalau ada an-nasikh wal mansukh, secara kaidah sudah kita lewati, yang diamalkan yang mana? Nasikhnya. Nasikh itu penghapus, mansukh itu yang dihapus. Yang dihapus itu sudah enggak diamalkan lagi. Yang diamalkan yang nasikh, yang baru, yang menghapus tadi itu. Paham ya? Nah, dulunya awal mulanya khamr itu enggak haram awal mulanya. Pengharaman khamr itu bertahap juga, melalui 3 tahapan. Tahapan pertama awal mulanya dulu apa? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Awal mulanya dulu. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Tentang minuman keras dan juga perjudian. Katakanlah pada keduanya, perjudian dan minuman keras, ada manfaatnya, ada dosanya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu alasannya dulunya ya. Kalau menang ada manfaatnya itu. Kalau misalnya minum khamr jadi semangat, itu alasannya dulunya. Akhirnya datanglah ayat yang berikutnya, marhalah berikutnya, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Awal mulanya dulu mabuk enggak masalah, tapi ketika mendekati salat jangan mabuk. Itu awal mulanya. Paham ya? Nah, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ini awal mulanya dulu. Mabuk-mabuk itu enggak masalah, tapi apa? Jangan ketika mendekati salat. Kemudian turunlah ayat yang terakhir, pengharaman total. Sampai-sampai para sahabat di kota Madinah saat itu apa? Semua bejana-bejana yang berisikan khamr dipecahkan. Paham ya? Dituangkan, dialirkan hingga apa? Hingga jalan-jalan Madinah itu, barakallahu fikum, banyak air khamr di situ. Paham ya? Apa itu ayatnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya berjudi, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah dan menyembah berhala, itu adalah perilaku amalan setan. Itu perbuatan keji, perbuatan kotor, perilaku setan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah, hindarilah, tinggalkanlah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Jadi tahapan-tahapan seperti itu menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Kita lihat. Yakni biha qauluhu ta'ala, maksudnya apa? Maksudnya dengan ayat yang turun setelahnya menghapuskan yang sebelumnya, faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin wa 'iddatun min ayyamin ukhar. Ini yang menghapuskan. Apa artinya? Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tanggal 1 Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau safar, maka boleh tidak berpuasa dan menggantikan di hari-hari yang lain. Naam. Fa'aujaballahu siyama 'ainan biduni taghyir. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan secara pasti, ditentukan tanpa pilihan, wala yajibus shaum hatta yasbutu dukhulus syahr, dan tidak diwajibkan berpuasa sampai benar-benar
telah tetap dan masuk bulannya. Faham maksudnya ya? Benar-benar masuk bulan tanggal 1 Ramadan baru puasa. Kalau belum, belum. Paham ya? Kalau seandainya enggak nampak, nah karena terhalang-halang oleh apa? Awan atau mendung atau semisalnya, disempurnakan 30 hari. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Fala yasumu qabla dukhul syahr. Maka enggak boleh berpuasa sebelum masuk bulan Ramadan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum bis-shaumi yawmin aw yawmain illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumah falyasum dzalikal yaum. Masyaallah. Ini hadis yang sangat kuat ini ya. Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Kecuali apa? Kecuali kalau orang tersebut sebelumnya sudah pernah berpuasa. Kecuali kalau orang tersebut sebelumnya sudah pernah berpuasa, maka hendaknya hari tersebut dia boleh berpuasa. Contohnya puasa Daud. Terbiasa puasa Daud, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Ternyata di akhir puasa Daud itu besoknya itu Ramadan gitu loh. Itu enggak masalah. Kenapa? Karena sudah terbiasa puasa sebelumnya. Tapi kalau menyengaja dikenal dengan puasa muqaddimah, puasa pembukaan Ramadan, enggak ada dalilnya. Paham ya? Sebagian mereka ada menamakan puasa muqaddimah, puasa pembukaan bulan Ramadan. Sehari 2 hari puasa dulu katanya untuk menyambut bulan Ramadan, enggak ada dalilnya. Paham ya? Kecuali kalau dia terbiasa puasa tadi itu, puasa Daud atau puasa Senin Kamis, kok bertepatan Kamisnya itu puasa dia, Jumatnya Ramadan, enggak masalah. Paham ya? Karena sudah terbiasa berpuasa sebelumnya. Mahum soal ini? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Amma ruknul khamis, adapun rukun yang kelima. Jadi ada rukun Islam, ada berapa rukun Islam? Ada 5. Rukun yang kelima adalah haji. Kita lihat. Fa huwa hajjul baitil haram. Fa huwa hajjul baitil haram. Yaitu haji ke Baitul Haram. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kewajiban atas manusia untuk melakukan haji ke Baitul Haram. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. Kemampuan di sini sudah kita lewati, diukur dari 2 sisi. Mampu hartanya, mampu kekuatan jasad dan fisiknya. Paham ya? Sehingga bisa melaksanakan haji. Kalau haji itu kemana arahnya? Kalau haji itu kemana? Haji itu kemana? Kalau haji kemana? Ke Yaman. Mana? Mana? Ke Mekah. Nah, ahsan. Kalau haji ke Mekah ya. Di Yaman sana enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Dulunya pernah ada yang bikin Ka'bah tandingan. Siapa itu? Abroha. Zamannya Abroha itu di Shan'a, ibu kota Yaman itu ada Ka'bah tandingan. Tujuannya apa? Untuk malingkan bisnisnya orang-orang Arab agar mereka apa? Larinya, pusat perdagangannya lari ke Yaman. Tapi datanglah orang Quraisy. Orang Quraisy marah itu. Ka'bah tandingan tadi langsung dia apa? BAB di dalam Ka'bah tandingan tadi itu. Marah Abroha dan tentaranya, terjadilah apa yang terjadi yang dikenal dengan apa? Amul Fil, tahun gajah itu. Paham ya? Awal mulanya membikin Ka'bah tandingan situ. Sekarang kalau tidak salah itu menjadi apa? Mazbalah. Mazbalah tempat sampah. Yang dulunya Ka'bah tandingan itu sekarang sudah jadikan tempat sampah. Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa furidul wa fardul haji maratan wahidah fil umr. Dan wajibnya haji itu sekali saja dalam seumur hidup. Paham ya? Kalau mampu sekali dalam seumur hidup. Boleh enggak ngulangi lagi? Boleh, tapi tatawwu', sunnah hukumnya. Paham ya? Enggak wajib lagi sudah. Tapi kalau dia mampu maka dalam seumur hidup sekali untuk menunaikan apa? Haji. Wa kadzalika al-umrah yajibani 'alal muslim al-'aqil al-baligh al-hur al-mustati'. Demikian pula umrah, dua-duanya apa? Wajib juga atas orang muslim berakal, dewasa, merdeka dan mampu. Wa yasihani minas sabi, dan juga dari anak kecil pun dianggap sahih. Ini. Nah, untuk anak kecil pun dianggap sahih, boleh anak kecil berhaji atau umrah. Walakin la yasqut anhu bidzalika fardihima. Tapi kalau masih kecil, belum dewasa, belum gugur kewajibannya. Paham ya? Misalkan orang tuanya haji, anak kecilnya diajak, belum dewasa. Bolehnya boleh-boleh aja, cuman belum gugur kewajibannya.
Nanti suatu ketika dia besar, mampu, masih diwajibkan untuk haji. Seperti itu. Naam. Idza balagha na'am barakallahu fikum wa la yasqut anhu bidzalika farduhuma idza balagha wastata'. Ya kan? Maka belum gugur untuk anak kecil tadi itu kewajiban haji atau umrah apabila sudah dewasa dan mampu. Wal mar'ah allati laysa ladaiha mahram yuwafiquha fil hajj wal umrah yasqutan anha li sihhatil ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nahyi an safaril mar'ah duna mahram. Ini penting ini. Jangan dilawan. Jangan dilawan, jangan diakal-akali. Ini nasihat yang sangat bagus dari Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz. Perempuan yang tidak punya mahram gugur kewajiban hajinya dan umrahnya. Jangan membuat mahram palsu. Paham ya? Sebagian orang kan pakai siasat. Di Jakarta bikin paspor palsu, satunya apa? Fulan bin Fulan disebutkan suami padahal temannya. Untuk bikin mahram palsu. Haram, enggak boleh. Lah kalau enggak punya mahram bagaimana? Sabar. Sampai datang mahramnya kalau ada. Kalau enggak gugur kewajibannya. Selesai. Enggak usah banyak bicara masa sih ini lihat dalilnya. Kita lihat. Perempuan yang tidak punya mahram dan tidak punya mahram yang yurafiquh yang menemani dia fil hajj wal umrah untuk haji atau umrah yasqutani anha gugur kewajibannya. Kenapa? Li sihhatil ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nahyi an safaril mar'ah duna mahram ini. Dikarenakan hadis dari Rasulullah telah sahih larangan perginya seorang wanita safar tanpa mahram. Umum mau safar mau haji atau umrah safar atau bukan? Safar. Kalau tanpa mahram haram. La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk safar kecuali bersama mahramnya. Enggak usah ngayal sudah. Ini kan haji Ustaz, ini kan umrah, pahalanya besar. Nah, punya mahram enggak? Enggak punya mahram, sabar. Gugur kewajibannya. Paham ya? Jangan bikin mahram palsu. Hati-hati. Nah, malah dosa nanti bikin mahram palsu. Ya. Sebagian orang-orang itu biasanya TKW atau TKW ya, tenaga kerja wanita. Itu biasanya kalau mau ke Saudi itu kan aslinya ada larangan di sana kalau pergi tanpa mahram. Akhirnya di Jakarta membuat apa? Paspor palsu. Jadi temannya yang sama-sama TKI ini suruh jadikan mahram sementara. Jadi tulisannya ini suami gitu. Padahal bukan suaminya. Allah musta'an. Akhirnya boleh pergi ke sana jadi TKW. Padahal bukan mahramnya. Ya mahram palsu namanya, hati-hati seperti itu ya. Kalau enggak ada bagaimana gugur? Masya Allah, ini berarti menunjukkan faedah yang sangat besar yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih. Gugur kewajiban bagi wanita untuk haji atau umrah kalau enggak punya mahram yang menemaninya. Wal hajj mu'tamar Islami yaltaqi fihi muslimun. Haji itu adalah pertemuan semua agama Islam. Ya, maksudnya semua orang muslimin, pertemuan yang besar. Yaltaqi fihil muslimun, bertemu semua kaum muslimin di situ. Haitsu ya'tuna ilahi min kulli fajjin 'amiq. Kenapa? Karena berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Bayangkan itu. Ya enggak? Di sana macam-macam orangnya, ada berkulit hitam, kulit putih. Paham ya? Macam-macam, ada yang badannya tinggi besar kekar, ada yang kecil juga ada. Paham ya? Macam-macam. Ada orang Indonesia, orang luar negeri, intinya dari seluruh penjuru dunia ada di situ. Nah, berkumpul. Kita lihat, wa min sa'iri arja'id dunya min jinsiyatin wa alwanin wa lughatin yalbasuna libasan wahida yaqifuna 'ala sa'idin wahid wal jami'u adduna ibadatan wahidah la farqa baina kabir was saghir wala ghaniyan wa faqir wala aswad wa abyad sawasiyah itu masih sama. Kita lihat dari seluruh penjuru dunia, mulai dari jenisnya, ini jenis kulit hitam, kulit putih, warna kulitnya, bahasanya berbeda-beda. Mereka berpakaian satu, pakaian apa? Pakaian umrah. Pakaian apa? Pakaian ihram. Pakaian ihram, satu pakaiannya. Paham ya? Tidak boleh berpakaian yang berjahit, nggak boleh. Paham ya? Nah, nanti kalau lepas bagaimana Ustaz? Caranya ada caranya. Tentunya bagaimanapun caranya, nggak boleh berpakaian yang berjahit, itu nggak boleh. Paham ya? Pakaian ihram. Naam. Sudah kita lewati kan rukun haji sama rukun umrah, bedanya cuma satu. Kalau rukun haji ditambahi wukuf di padang Arafah. Nah, sekarang ini musim corona Ustaz. Nanti kalau enggak ada orang wukuf di padang Arafah, masa kita puasa Arafah katanya. Puasa Arafah itu enggak mengukur situ. Paham ya? Dan ana yakin dan kita semuanya yakin,
Mungkin di sana ada yang melakukan ritual haji hanya mungkin untuk penduduk Saudi aja misalkan. Paham ya? Orang-orang sekitar sana aja misalkan. Tetap ada yang haji. Paham ya? Sehingga berpuasa Arafah tersebut bukan masalah berhenti atau tidak ya. Kalau berhenti karena udzur enggak ada yang wukuf di padang Arafah, puasanya tidak gugur. Tetap berpuasa puasa Arafah. Paham ya? Karena lafadznya kan nam siyam yaumi Arafah. Itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang pahalanya apa? Diampuni dosanya setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Jangan sampai terlupakan. Nantikan, laksanakan, kerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Diampuni dosanya setahun yang sebelumnya dan setahun yang setelahnya. Masya Allah. Naam. Jadi enggak melihat karena ada virus corona kemudian di sana kan libur enggak ada yang haji, berarti enggak puasa Arafah, itu gagal paham. Paham? Tetap puasa Arafah. Tetap puasa Arafah. Allahul musta'an. Naam. Dan lihat di sini kata beliau, mereka berpakaian satu pakaian, mereka berdiri di atas apa? Satu gunung. Maksudnya itu satu tempat, yaitu wukuf di padang Arafah. Wal jami' yu'adduna ibadatan wahidah, semuanya menunaikan satu ibadah haji atau umrah. Tidak ada bedanya, yang besar ataupun yang kecil, yang kaya maupun yang fakir, yang kulit hitam maupun kulit putih, sama. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kabilah, marga, untuk mengenal, mengetahui, agar kalian saling mengenal, saling mengetahui. Ini dipakai pendalilan oleh orang-orang IM, Ikhwal Muslimin. Mereka mengatakan bolehnya ikhtilat, saling kenal mengenal katanya. Paham ya? Dalilnya mana ini dalilnya? Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Bagaimana kita mengenal kalau enggak salaman, kalau enggak kenalan? Akhirnya diperbolehkannya ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan, saling kenalan, SMS, kemudian minta nomor teleponnya atau semisalnya. Itu gagal paham. Paham ya? Gagal paham. Kenapa gagal paham? Dalil ini bukan maknanya diperbolehkan ikhtilat, bukan. Maksudnya dengan adanya suku dan bangsa itu orang mengenal, ini bangsa, nah barakallahu fikum sebelah, ini bangsa sebelah, ini suku ini suku itu, terkenal, bisa mengenal, paham ya? Ini kabilah itu, marga ini marga itu, bukan untuk ikhtilat, paham ya? Bukan untuk bercampur baur lelaki dan wanita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Adapun yang berikutnya insyaallah Ta'ala kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.